Ya biasalah, kalau laki pasti godaannya perempuan, kalau perempuan godaannya laki. Kalau pejabat gitu godaannya Bu ya? Iya, jadi tahta Korupsi dan wanita. Bu Koster ini ngangkangin kalimat yang gitu kan. Bu Koster nih ngangkangin Pak Koster. The real gubernurnya adalah Putri Swastini Koster. Nah itu kan dia yang intervensi ke Pemprov. Pemprov Bali itu terkenal dilarang memakai MC wanita. Nah gitu Bunda. Ya itu kan Nah, rumor. ada berita kemudian istri Koster cemburu gitu. Nah gitu. Ibu cuman di rumah kayak gini aja. Li, ingat. Om Swastiastu. Yang balik kehadiran tamu yang ngeri-ngeri sedap sekarang ini. Nggak ngeri, banyak sedap. Oh ngeri ya. Sebenarnya kalau bicara Bunda itu kan di mata masyarakat Bali itu sosok yang galak. Hah? Kata siapa? Galak. Apa namanya? Kalau lagi baca puisi iya ibu. Mungkin karena masyarakat sering lihat Bunda itu baca puisi yang bergetar gitu ya, sehingga terkesan di mata masyarakat tuh Bunda ini sosok yang masyarakat yang mana gitu. Kalau yang dekat-dekat sama saya mungkin Bunda. Erwin nggak ketemu Bunda, padahal kita tahu nggak ada kesamaannya. Ada apa Bunda? Sama-sama lesung pipi. Waduh. Yang lesung pipi itu bawaannya manis. Dulu gitu ya? mungkin belum lahir ya. Coba tanya ke orang tua ya. Di era tahun 80-an itu TVRI, adanya cuma TVRI dulu. Belum ada TV swasta ya. Itu ibu saat itu terkenal dengan pemain drama klasik di TVRI yang lesung pipi. Nah, jadi lesung pipi itu jadi trademarknya ibu kayak gitu. Gitu. Udah manis, baik, ramah gitu loh. Erwin aja yang bilang ibu galak. Emang pernah tak marahin? Emang pernah ibu melotot? Enggak. Boleh nggak Bunda nanya? Kalau Pak Koster tipe yang suami-suami takut istri nggak Bunda? Enggak. Oh beliau bukan. Oh gitu. Bukan, beliau tidak takut istri. Tetapi kalau ada hal-hal penting, jadi kan saling nih Erwin, saling menghormati. Coba aja Erwin sekarang kalau diingetin, beli nanti kalau begini jangan begini, nanti akibatnya begini, kan tugas istri itu sebagai sakti. Nah kalau beliau rasa itu hal yang baik ya beliau nurut. Gitu. Ibu juga begitu. Ibu itu tipikal yang kita harus saling hormat. Kalau enggak kita kan bisa durhaka sama suami. Betul. Nah ketika mulai nih Erwin, ketika Bapak di provinsi ya, di Pemprov itu jadi gubernur, ibu lebih menjalankan tugas. Saya harus jalankan tugas sebagai sakti. Jadi ibu selalu bilang, jadi fokus, tulus, lurus. Itu aja. Fokus, tulus, lurus. Gitu. Jadi fokus, seorang pejabat itu mesti fokus untuk menjalankan tugasnya untuk masyarakat yang dipimpinnya. Tulus, nggak bisa ngerengkeng, namanya udah jadi gubernur, mau kemarin seperti COVID kan, kita harus kerja sampai jam 2, jam 3, nggak bisa mengeluh. Tetapi syukurnya beliau itu kayak maniak kerja, jadi semakin banyak pekerjaan, semakin rumit yang harus dicarikan solusinya, beliau semakin seperti greng gitu kan, kayak ada power tenaga gitu. Justru kalau udah santai keluar flu-nya gitu. Nah kalau lurus gitu, jadi kita nih kan aparat pemerintah. Jadi godaan itu banyak. Jangan sampai tergoda. Misalnya tergoda memanfaatkan uang dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai dengan aturan keuangan gitu kan. Kemudian ya biasalah, kalau laki pasti godaannya perempuan, kalau perempuan godaannya laki. Kalau pejabat gitu godaannya Bu ya? Iya, jadi tahta korupsi dan wanita gitu. Ya gitu kan, itu. Jadi ibu begitu. Jadi kalau urusan wanita itu ibu bukan kan banyak yang bilang ini Bu Koster baperan. Enggak, ibu jaga suami ibu. Nah ini Bunda, Bunda yang potong Bunda ya. Nah mengingat Bunda bicara itu, saya jadi ingat dengan kasus yang waktu Pemprov Bali itu terkenal dilarang memakai MC wanita. Nah gitu Bunda. Ya itu kan rumor. Ada berita kemudian
istri koster cemburu gitu. Nah, gitu Bunda. Pertama nih, nah mungkin ini bisa dijelaskan atau klarifikasi Bunda. Sebetulnya Bunda yang nggak ngasih ada MC perempuan atau gimana itu sebetulnya? Iya, itu? Bunda belakangan baru ngeh. Jadi begini, ketika di Pemprov itu yang Ibu bilang fokus, tulus, lurus. Nah lurusnya ini jangan tergoda materi sehingga kita nanti korupsi. Jangan tergoda lawan jenis. Nanti berpotensi kita menyakiti perempuan yang ada di rumah, kita melecehkan perempuan yang ada di luar rumah. Kan begitu. Itu Ibu kan jaga. Dan di samping itu kalau seorang pejabat terganggu urusan seperti itu, jadi bisa tidak objektif menjalankan tugasnya. Nah, kemudian urusan ya kekuasaan atau kepemimpinan. Jadi lurus kita jangan tergoda, jangan kemaruk jabatan, jangan juga memanfaatkan jabatan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Itu aja. Nah, kemudian sebenarnya ada satu peristiwa kecil yang saat itu belum boleh menerima pegawai kontrak, tetapi itu ada masuk, kemudian ya ada laporan ke Ibu, terus Ibu bilang hanya bertanya saja sama Pak Gubernur, kan belum boleh ya terima, tapi kenapa ada magang di protokol. Nah, dari peristiwa itu kemudian mungkin aparatnya di situ menyimpulkan, Ibu tidak tahu bahwa ketika ada acara Pak Gubernur, laki Ibu sendiri kaget. Pernah di Wiswa Sabo Ibu bertanya, karena yang berseliweran laki-laki semua, MC-nya laki, sampai dirihennya waktu itu masih pakai dirihen itu laki-laki juga, yang lainnya laki-laki. Kenapa laki-laki? Gitu kan? Nah, akhirnya kan itu menimpa Ibu. Oh, itu katanya karena koster takut istri, entah dari mana rumornya. Tetapi nanti nasihat Ibu nih yang sudah pengalaman, takut itu dalam arti yang sehat. Takut itu takut wajar kan? Wajar. Nanti Erwin kan juga seorang suami. Jadi pasti sering diingatkan oleh istri. Ketika diingatkan sesuatu yang baik, nasihat yang membuat kita selamat di dalam pekerjaan maupun di dalam perjalanan, kan kita nurut. Jadi nurut dalam artian mau dengerin nasihat istri, mungkin bagi orang-orang tertentu itu dikatakan bahwa takut. Terus kalau tidak takut gimana? Suami itu jadi ngelunjak di luar, kan rugi dong kita semuanya kayak gitu. Nah kemudian setelah itu ya Ibu kan ngobrol kemudian dengan kepala biro protokol, kok begitu ya gitu. Bu akhirnya Ibu bilang, ya sudah, saya kan tidak mau turut campur, itu kewenangan Bapak gitu. Tapi Ibu bilang, nanti kalau begitu, kalau karena Bapak yang laki-laki saja, kalau yang perempuan nggak dapat tugas, yuk sama Ibu yuk. Boleh tanya sekarang anak-anak protokol, anak humas, yang perempuan, yang laki itu deket sama Ibu gitu. Kalau masalah sebenarnya titik berat Ibu bukan pada cemburu. Apa? Mencegah gitu maksudnya? Iya, mengingatkan suami. Oh gitu. Iya. Berarti Pak Koster menurut Bunda cepat tergoda wanita gitu? Bukan karena itu. Maksudnya? Tugas Ibu menjaga, Ibu lakukan gitu. Karena jadi Bunda tahu seorang pejabat, ini godaannya pasti tinggi gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai suami saya ini kena jerat dua ini. Betul. Gitu. Kan sedia payung sebelum hujan. Gitu. Dan itu wajib Ibu lakukan Jadi bagi Ibu. Nanti anggaplah 2 periode nanti Pak Koster Astungkara lah Bunda ya. Akan seperti itu lagi sistemnya Bunda. Tetap. Sepanjang beliau adalah pejabat, beliau bertugas mengayomi masyarakat, jangan sampai beliau yang menyakiti masyarakat yang namanya wanita, melecehkan, menyakiti, itu Ibu jaga itu gitu. Jadi kalau Ibu kemudian, nah kan ada cerita tuh yang kemudian MC lalu diulas lalu begitu, Ibu viral sekali dulu Bunda masalah itu kan. Iya. Pak Koster datang, kemudian MC-nya tiba-tiba disuruh di belakang layar gitu. Di belakang layar, sehingga dikatakan itu perintah gubernur. Perintah gubernur, sampai curhat di media sosial, diliput media, kemudian sampai Bu Menteri Bintang Puspoyogo bicara waktu itu kan. Nah itu gimana itu Bunda? Iya. Nah kalau yang di Pemprov Ibu jelaskan, akhirnya anak-anak belakangan juga pernah lagi itu suatu hari MC-nya nggak kelihatan. Lah Ibu bingung,
ada suaranya tapi nggak ada Ada orangnya. suaranya, nggak ada Ini ada orangnya. uang samar ya. Kenapa begitu? Tapi akhirnya waktu itu kepala bironya ibu sampaikan, Bapak, kalau Bapak terus-terusan begini, saya yang jadi bulan-bulanan. Padahal saya tidak tahu urusannya. Oh, ini karena Pak Koster takut istrinya, kan kayak gitu, gitu. Tidak takut, Pak Koster tidak pernah takut kalau istrinya salah, ya dimarah. Tetapi kalau istrinya memberikan saran, memberikan nasihat untuk kebaikan suaminya, beliau dengar gitu. Nah, kemudian yang itu ibu juga tidak tahu ya. Ada seorang MC yang curhat di story-nya, katanya dia disuruh di belakang. Kalau bagi ibu dari remaja itu mencari duit dengan jadi MC. Jadi ibu Bunda tahu. dulu pernah jadi MC usia berapa Bunda? Termasuk ngetop juga ya saat itu ya. Ibu cari duit itu, ibu sampai menolak 3 kali jadi pegawai negeri. Saya jadi ingat gini Bunda, waktu itu kan sampai ada yang menggoreng di media sosial. Ceritanya karena dulu pertemuan antara Bunda Putri dengan Koster adalah waktu menjadi MC. Sehingga Bunda Koster melarang ada MC perempuan gitu. Enggak lah, Bunda bukan ya? tipe seperti itu. Orang-orang yang tahu dan dekat dengan Bunda itu yang menyimpul-nyimpulkan gitu ya? Justru orang yang nggak dekat ya. Siapa itu dulu? Pak Gusti Putu Arte kan. Pak Gusti Putu Arte itu sebenarnya dekat dengan ibu. Oh berarti Bunda tahu ya yang bikin status itu? Iya. Salah minum obat Pak Gusti, coba sekali waktu ketemukan. Kenapa suka-suka nembak-nembak begitu ya? Oh Pak Putu Arte saya baru ingat ya, beliau yang bikin status gitu dulu kan. Tapi berarti nggak benar itu Bunda? Enggak. Nah soal MC Bunda dulu jadi gimana? Bunda itu cari MC, jadi MC itu yang ada dalam pikiran Bunda. Bunda mengatur acara, MC diatur oleh yang punya acara. Jadi kita mesti nurut. Kalau misalnya Bunda kalau jadi MC merasa dilecehkan, Bunda akan langsung bilang, maaf Pak, Bapak sudah melecehkan saya tidak ambil pekerjaan ini, saya tinggal. Tapi waktu itu ceritanya kan sampai kesan loncat-loncat begitu kan. Itu ya sebenarnya bukan urusan Bunda, tetapi kok nyampainya ke ini. Kalau misalnya MC karena satu hal disuruhnya, oh ini di sini ya ngomongnya, ya nurut aja gitu kan. Kalau pelecehan misalnya ya pelecehan secara fisik dan lain sebagainya boleh kita protes. Tetapi kalau hanya diatur di sini ngomong ya ngomong aja kan begitu. Harusnya tidak seperti itu. Iya, gitu. Beliau artinya sebagai MC harusnya tidak iya kan perlu tugasnya ngatur acara atur aja kan dan setelah selesai acara itu berjalan lancar ya sudah selesai. Ya ibu bilang MC mengatur rangkaian acara, tapi MC diatur oleh yang mencari dia. Yang mencari MC siapa? Misalnya IO berhak mengatur. Tapi nanti kan, kamu posisi di sini ya, posisi di sini ya. Tapi kan berpotensi mengganggu jalannya acara kalau memang di belakang layar gitu, bukan begitu Bunda? Kan MC-nya nggak lihat gini acaranya gitu. Bunda kan tidak mau komentar karena Bunda tidak tahu saat itu. Tapi prinsipnya kan begitu. Kalau misalnya mengganggu, protes dong sama ini. Itu. Tapi kan kemudian jadi protes seorang MC di story lalu diulas oleh orang lain. Orang lain inilah yang kemudian mengaitkan ke sini ujung-ujungnya kena Bunda. Kok enak banget hidupnya gitu loh. Ya Bunda dalam hati ini apa pantas diladeni apa enggak ya? Enggak bukan makanya sampai saya. Ada kesimpulan-kesimpulan di masyarakat itu dan saya sering ngobrol dengan politisi gitu kan. Ini kalau zamannya Koster yang gubernur bukan Pak Koster tapi Bu Putri gitu. Sebenarnya Ibu bangga ya. Sebenarnya Ibu bangga. Harusnya ya. Artinya kan keren ya. Jadi karena ada pepatah kan di balik kesuksesan lelaki ada wanita hebat di belakangnya gitu. Iya. Di balik kesuksesan lelaki ada seorang wanita di belakangnya. Di baliknya kan begitu. Jadi supaya lelaki itu semakin sukses, carilah lagi wanita supaya ada banyak wanita. itu intermezzonya ya. Intermezzonya begitu. Tetapi ya ini makanya Bunda selalu bilang tak kenal maka tak sayang. Itu rata-rata yang mungkin bikin cerita lalu memviralkan itu kan versi mereka. Betul. Mereka rata-rata tidak kenal Bunda. Tapi akhirnya tahu nggak Erwin? Banyak sekali sampai di Jakarta, sampai istri-istri pejabat. Saya dengar loh. Ibu Koster itu begini loh, tapi ternyata setelah saya ketemu gitu ya. Kok beda ya gitu kan. Jadi akhirnya apa? Ibu berterima kasih karena ibu udah diviralkan. Masalah nanti image-nya bagaimana itu alam. Karena apa?
semacam fitnah atau pembunuhan karakter, dia pasti akan luntur gitu. Seperti Erwin pasti punya bayangan karena Nanda Erwin belum pernah ketemu ibu. Betul, kan, tetapi betul. setelah kita ketemu dari hati ke hati seperti apa gitu, akan dapat dia kita klik Betul, atau memang betul. ternyata bener loh Bu Koster itu kayak gitu ya gitu kan. Tapi rata-rata yang ketemu sama Bunda itu kan, oh kok nggak seperti diceritakan itu ya. Tetapi Bunda sangat bersyukur. Jadi apapun caranya, apapun ceritanya, itu cara mereka memperhatikan Bunda. Kalau Bunda bukan sosok yang pantas diperhatikan, pasti mereka nggak akan cerita, cuek aja gitu kan. Jadi Bunda ini adalah figur yang pantas diceritakan. Apapun cara mereka menceritakan, ya itu kan urusan mereka. Bunda tidak melarang, tidak akan mencegah itu pikiran-pikiran dia, omongan-omongan dia, begitu kan. Tetapi Bunda selalu diberikan jalan lah oleh alam. Suatu hari kita akan ketemu, kita akan mesadu ajeng, mewirase, sehingga akhirnya saling tahu. Bali itu sempit kok gitu kan, nggak sulit untuk ketemu sama Bunda, nggak sulit untuk ngobrol sama Bunda gitu. Tapi kembali lagi Bunda, apakah itu tidak terlalu mengekang? Misalnya kalau terlalu begitu filternya itu menurut Bunda, daripada misalnya dampaknya ini lebih baik di pencegahannya yang dikuat gitu, berarti prinsipnya Bunda berarti ya. Iya, Bunda nggak pernah ngekang Bapak. Hanya maksudnya dalam konteks MC itu Bunda. Oh iya. MC itu. Kalau Bunda sih nggak pernah diperlakukan begitu oleh yang mencari acara itu loh. Itu jadi begini Nanda. Mereka yang berlaku begitu, kenapa mereka menyimpulkan bahwa itu dari Bunda? Itu kan tidak adil sikap mereka tanpa check and recheck. Di sini orang sibuk dengan story-nya, di sini mengulas-ulas. Tapi kan katanya dari perintah gubernur waktu itu Bunda. Mana buktinya itu perintah gubernur? Gitu. Ya, kadang-kadang kan satu contoh nih, orang di posisi Bunda gampang untuk menjadi sasaran tembak. Misalnya nih, orang sekarang nggak boleh loh begitu. Siapa yang larang? Bu Koster. Gampang kan akhirnya orang yang tidak check and recheck lagi, lalu ngomongnya, dikit-dikit Bu Putri. Bu Putri, Bu Koster. Wih, Bu Koster tuh apa sih segala diurusin? Ada satu contoh lucu nih Nanda. Jadi ibu-ibu itu akan menghadiri upacara di setre. Orang ngaben kan panas, panas kan. Udah itu mereka pakai baju brokat, kemudian pakai topi. Nah lalu adalah satu orang bilang, kalau pakaian adat begini jangan katanya pakai topi, nggak boleh pakai topi. Siapa yang ngelarang gitu? Bu Koster. Padahal Bunda nggak ada yang larang. Mana Bunda berhak ngelarang orang untuk memakai itu gitu. Aturan sudah ada, Bunda tidak ngelarang. Hanya kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan sistem atau pola dan merugikan kita, nanti akan Bunda cerita yang mana-mana saja Bunda tengarai begitu. Yang Bunda menganjurkan itu, tetapi tidak melarang itu. Jadi menyadarkan dulu masyarakat. Nah, orang pakai topi kena panas, nanti mungkin dia sedang pakai skincare dan lain sebagainya. Kok dilarang? Lalu bawa nama Bunda. Sering begitu. Akhirnya apa yang mendengar? Lah, Bu Koster enggak punya kerjaan lain apa? Masa yang gini-gini dilarang? No, pekerjaannya diurus, tanggung jawabnya kan begitu. Jadi panjang kan? Hanya gara-gara satu orang nyebut nama ibu. Terus buktinya ibu ngelarang mana? Ada surat edarannya? Enggak. Ada rekaman suaranya? Enggak. Tapi dia enak aja bawa nama ibu. Ini selama 5 tahun banyak Bunda jumpai seperti itu Nanda. Iya, akhirnya Bunda bingung sendiri. Ya karena viralnya kasus MC itu mungkin karena kan viral banget itu sampai ke nasional kan. Berita Kompas nulis Detik gitu waktu itu kan. Sehingga dicap lah ini Koster takut istri gitu karena istri cemburu gitu. Gampang sekali nyari cap begitu kan. Tapi coba mana laki-laki, justru laki-laki yang ngomong-ngomong begitu kadang-kadang dia takut sama istrinya kan. Betul. Kebanyakan atau orang kan kaum itu kan. Enggak gini, jangan kita mengistilahkan suami takut istri. Apa sebetulnya itu? Tetapi suami dan istri saling menjaga. Pertama menjaga untuk keutuhan rumah tangga mereka. Betul. Kedua menjaga sikap mereka di luar, apalagi seorang pejabat gitu kan. Itu Bunda harus jaga. Satu yaitu fokus tulus lurus itu. Apa Bunda pernah
melabrak Pak Koster mungkin sebelum kejadian itu mungkin pernah atau Kalau melabrak yang namanya Atau sama kayak Irwin, misalnya ke suami pernah istri. hilap itu mungkin dulu Pak Kosternya sehingga Bunda harus gini gitu. Oh, yang itu ketika seorang istri mengingatkan, Oke, paling oke. tidaknya gitu Berarti, jangan sampai gitu. Jangan sampai gitu Jangan Bunda, ya. sampai. Oke, siap, Justru nanti kalau ada suami yang tidak takut dengan istrinya, dia akan berkeliaran di Betul, luar. betul, Jadi betul. tindak tanduknya tidak akan terkendali. Kan saya juga banyak sekali mendengar pejabat yang banyak punya simpanan, banyak punya Baguslah gini, banyak gitu punya kan. simpanan di bank kan maksudnya. Banyak punya simpanan gitu kan. Bukan Pak Koster ya, maksudnya pejabat-pejabat yang tidak mungkin istrinya tidak segalak Bu Putri lah gitu. Ibu Sehingga nggak dia- galak Irwin. Oh, Ibu maksudnya nggak galak. galak Cuman- sama suami tegas tepatnya. Enggak, Ibu tegas di tepatnya rumah lah. itu, Tegas nggak Ibu Bunda sama Pak Koster? Enggak, Kamu Ibu cuma jangan gitu. bukan, Oh, bukan. Ibu nggak kayak main drama gitu. Ibu nggak sedang acting drama. Kalau drama kan antagonis. Ya, Ibu cuma ya. di rumah kayak gini aja. Beli, ingat. Oh gitu. Berarti Bunda cuman ngalus gitu Bu. Justru dengan gitu Bu Pak Koster langsung Iya. siap gitu ya. Loh, karena kan kadang-kadang laki kalau dikerasin, Ya, justru sama seperti Oke, menjaga oke, adonan oke, kue ya. oke. Kalau kita cengkeram, dia akan keluar dari celah-celah ini. Itu. Tetapi kalau kita taruh saja di tangan kita, ayomi dia akan diam. Itu loh. Kan gitu. Ibu nggak segalak itu. Kalau di rumah ibu kan paling cuma gini, beli, ingat ya. Nah, Bunda ada panik. Coba anak-anaknya tanya, iya beli, ingat ya. Panik Beli langsung. itu pejabat. Jadi Oke, jadi oke. sentuhannya langsung ke ini dia. Oh, iya, ke hati ya. Daripada ke- bentak-bentak Oh, gini enggak, ya? enggak ngapain Oh, bentak gitu. oke, Percuma. oke. Kalau tipe bapak itu kalau itu orang diam. Lah kalau bentak kan capek sendiri, Bu. Nah, tadi Bunda sebut MC gitu. Itu benar itu Bunda. Waktu Bunda ketemu Pak Koster itu pada saat Bunda dalam konteks MC itu. Yang tahu kan Putu Arte toh. Oh gitu. Makanya dia yang cerita begitu. Gimana cerita pertemuannya Nanti gimana? tanya aja sama Pak Putu Arte. Oh gitu. Berarti benar Bunda. Iya, jadi waktu itu Pak Gub kan jadi timnya calon gubernur waktu itu Bapak Ide Bagus Harge. Jadi ada teman Bunda yang bilang, oh ada acara nih penyerahan bantuan bibit sapi kayaknya gitu. Kalau nggak salah Ibu lupa ya di perbatasan Kapal dan Tabanan kayaknya itu. Ya di situ ketemu teman-teman kan biasa kalau MC. Nah Oke. Gusti Putu Arte tuh ada di situ. Oh gitu. Iya. Tapi ketika dia ngomong jelek, wah dia cemburu Oh, gitu. enggak. Ibu bilang Gusti Putu Arte jangan terlalu sering ngomong jelek. Ya, Ibu juga bisa ngomong jelek tentang dia, tapi kan Ibu tidak mau karena Ibu tidak seperti dia. Itu sampaikan kepada beliau itu. Oh, Itu. oke. Berarti Iya. Pak Koster senangnya sama sosok MC berarti ya? Bukan. Oh, bukan. Enggak. Kan dulu Bunda MC kan? Iya, Bapak kan nggak tahu, nggak tahu apa waktu itu. profesi ibu. Oh. Enggak, yang jelas Bapak udah 37 tahun dia akan mencari calon istri. Ya, itu aja. Itu setelah ketemu di situ ibu kan bagi-bagi kartu nih. Iya, Lalu iya, dia iya. hubungi ibu di telepon rumah kan gitu. Oh, gitu. Tidak khusus Ya, ya, MC ya, 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 itu. ya. Siap, Tapi siap. memang kebetulan makanya ibu tahu seorang MC itu mestinya bagaimana gitu. Jadi ibu tahu, jadi MC yang bagus itu bagaimana. Makanya ibu bilang MC mengatur acara, MC diatur oleh yang punya acara. Misalnya kalau ibu nih dicari sama orang yang MC, Mbak Putri nanti MC ya untuk resepsi pernikahan. Saya ingin busananya adat Bali. Nanti sampai di situ Mbak Putri ini anunya mic-nya di sana ya. Nanti dari sana ya ngomongnya. Ya begitu diatur oleh Ya. yang punya acara. Ini acaranya nanti yang ingin waktu ini begini. Nah, setelah kita diarahkan oleh yang punya acara, baru kemudian kita ngatur semua acara itu sampai lancar begitu. Karena di awal saya mendengar juga isu bahwa Bunda pernah menampar Pak Koster gitu. Gimana tuh? Di mana siapa buktinya? Oh, nggak ada Ya, dia bukti pernah ya? lihat Isu. Ya isu. Makanya Banyak gosip terlalu berarti ya, Bunda, banyak ya? isu gitu, terlalu banyak isu di luar sana. Oke, Itu oke, kan oke, ya oke. namanya orang suka nggak suka. Kalau ibu dibilang, wah Bu Koster ini ngangkangin kalimat yang gitu kan. Bu Koster nih ngangkangin Pak Koster.
the real gubernurnya adalah Putri Swastini Koster. Nah itu kan dia yang intervensi ke Pemprov. Betul. Wih, dalam hati keren juga dalam hati ibu. Tapi kenapa bisa gitu? Nah coba Nanda Erwin, yang Nanda Erwin kangkangin di rumah siapa? Kan Bu Erwin toh. Yang ibu kangkangin, ibu kan Bu Koster. Betul. Yang ibu kangkangin kan Pak Koster toh. Ya. Masa Erwin tak kangkangin? Iya kan? Itu. Jadi terus salahnya di mana? Kenapa terus dijadikan gimmick seperti itu? Kalau ibu dibilang the real gubernurnya adalah Bu Koster. Dianggap begini Bunda, semua langkah yang akan dilakukan Pak Koster harus seizin Bunda gitu. Boy, apakah begitu benar? Itu berlebihan. Gitu. Bahkan opininya begitu. Tugasnya Pak Koster itu nggak perlu izin dari ibu, tetapi beliau keluar dari rumah berbekal fokus, tulus, lurus. Itu aja. Iya. Nah, kalau semua kebijakan. Kalau izinnya begini, pernah seorang pendeta mengingatkan ibu. Ketika Bapak dulu waktu di Jakarta namanya terseret-seret urusan itu KPK kan, itu ya. Nah begitu. Terus ada seorang ini udah almarhum, Sulinggih beliau nih. Jadi Bu Koster, ibu ini cerdas tapi lengah katanya gitu. Ratu Pedanda kenapa? Gitu kan. Mestinya ibu jaga suami ibu supaya tidak gini. Aduh ampura Ratu Pedanda tiang nak tenuning nabi. Boleh soal keilmuan, soal pekerjaan Pak Koster lebih tahu. Tetapi kelahiran bapak dan ibu, ketika istri punya div, hari kelahiran kita di hari tertentu yang sangat disinari oleh cahaya-cahaya dewa, di situ ibu berdoa untuk suami, di situ keselamatan, kesuksesan suami. Makanya, nah itu kata izin itu muncul. Makanya Pak Koster ketika akan melakukan tugas-tugas yang sangat mulia, tugas-tugas yang sangat berat, paling tidak bilang, nanti beli akan lakukan rapat gini, akan begini-begini, tolong doa ya. Nah izinnya seperti itu. Jadi gitu. Izin mau nggak mau kan memang harus koordinasi suami antara istri kan. Betul. Jadi biar izinnya seperti itu. Itu mah diserem-seremin aja gitu. Entah apa maksudnya, tapi yang jelas terima kasih udah bikin Bunda viral kan jadi tambah top ya. Coba kalau nggak ada berita-berita itu, siapa sih Putri Swastini kan gitu. Tapi dengan ada begitu, Erwin juga tergelitik nih. Kengken carane nih pangtawang ya Bunda Putri nih ajak malu podcast ya kan gitu. Saya udah dari dulu sebenarnya pengen ngundang. Kebetulan kemarin diingetin sama Wayan Setiawan, kemarin ditelepon sama dia. Oh iya. Saya rencana ngundang Bunda Putri ya, kok lupa. Kalau gitu. Pak Wayan itu lagi, Pak Wayan Setiawan kan sempat tuh ke rumah Ken Yan gitu. Jadi teman-teman itu semua kalau udah gitu Bunda gitu udah. Tapi kalau udah suasana menghangat pada menghilang semua. Ya Bunda sih nggak larang gitu kan. Tapi kalau udah aja ini Bunda saya mau gini, saya mau gitu, oke gitu kan. Tapi kemudian ada anak-anak yang Bunda tanya usia, Yan. Sekarang usianya udah berapa? Mulailah konsisten lakukan untuk masa depanmu, masa depan anak-anakmu, begitu. Nggak bisa kita kayak tupai loncat sana loncat sini terus, saya bilang gitu. Nanti kedebluk lu gitu. Nah, jadi Bunda itu. Jadi kalau dengan anak-anak itu seperti seorang ibu, tapi kadang-kadang anak-anaknya kan nakal gitu. Udah urusin, lagi tenang diurusin. Ketika situasi begini, lompat lalu dari sana teriak-teriak maki-maki. Waduh, nih gimana anak saya ini gitu. Tapi ya satu yang ada dalam hati ibu adalah doa. Jadi apapun mereka, semoga mereka selalu dibimbing dan diarahkan pada penyadaran kayak gitu kan. Itu. Jadi kalau ingin mencari keburukan Bunda, tanyalah orang yang nggak suka sama Bunda kan gitu. Betul. Kalau cari hal-hal yang baik tentang Bunda, cari sahabat-sahabat Bunda yang baik. Pasti akan jauh ceritanya. Nah, yang bercerita tentang yang tidak suka dengan Bunda, sebenarnya rata-rata yang Bunda lihat di media sosial, ya justru orang yang tidak dekat sama Bunda. Jadi Bunda tuh kaget. Loh, kenapa dia bisa? Dia dekat pun tidak, kenal pun tidak, ketemu gitu pun tidak. Kenapa dia menyimpulkan gitu? Dengar cerita dari orang yang dengar cerita gitu. Dengar cerita dari orang yang dengar cerita gitu. Itunya terus kan. Iya. Sebenarnya Bunda juga gitu denger kan, karena ketika Erwin misalnya kan, wah siap. Pak Koster tuh kayak gini gitu. Bayangan Bunda kan,
Erwinnya julid banget ya. Nah gitu. Tapi setelah ketemu orangnya humoris, manis lagi, enak diajak ngobrol gitu, serasa dengan bercanda dengan anak Bunda gitu kan. Ya karena Pak Koster dulu nggak pernah gini Bunda, apa namanya, sulit diundang. Ya wajar lah gubernur ya. Kalau gubernur sama sudah tidak gubernur lagi kan otomatis jadwalnya beda. Betul. Sebenarnya Bunda kan nggak kenal nggak saya. Betul. Sebenarnya kan begitu. Makanya kan Bunda nggak pernah nyalahkan siapapun. Jadi biarlah itu kan menurut mereka. Nanti kalau mereka udah kenal, jatuh sayang sama kita pasti akan beda. Kalau dulu nih Bunda cerita, Bapak itu udah punya planning. Tahun pertama nyusun regulasi, tahun kedua kemudian penerapannya, tahun ketiga turun ke masyarakat, tahun keempat dan tahun kelima kan gitu. Tapi begitu regulasi aja, bikin perda, bikin perdu, kita kena COVID 3 tahun. Akhirnya perda dan ini belum selesai, tapi syukur program-program yang akan terkait program infrastruktur juga belum. Sementara kita menghitung yang sakit. Tahu nggak Erwin? Waktu Ibu itu tercekam banget. Jadi Bapak setiap malam tuh di rumah jabatan, Bapak Kapolda, Kajati, Pangdam itu selalu ngumpul. Nah nanti jam 2 pagi gitu Bapak baru tidur, Ibu udah bangun yang kedua kalinya barangkali, terus bilang, gimana Beli sekarang? Aduh, yang nambah sekian, yang meninggal sekian. Waktu Delta lagi, aduh kayak 77 yang meninggal. Tuh kayak gitu loh. Jadi 3 tahun itu. Dan Ibu juga dari kegiatan Ibu PKK di Kranasda berupaya mengimbangi kegiatan Bapak itu. Ibu yang turun ke masyarakat. Sialnya di zaman periode pertama Pak Koster ada COVID ini Bunda ya. Bukan sial saya. Maksudnya dibanding dengan zaman gubernur sebelumnya kan. Oh iya. Apesnya Pak Koster pas zaman COVID kena kan. Enggak apa-apa. Coba Justru bayangkan. beliau di sana dipandang nilai minusnya waktu gini. Dianggap lah Bunda waktu itu artinya terlalu banyak imbauan, gubernur imbauan, kebijakan pusat tinggal diteruskan gitu. Tapi sudah diklarifikasi di sini sama Pak Koster kan. Buktinya penanganannya sudah bagus daripada dibiarkan gitu. Enggak, kan. Tapi Ibu melihat masyarakat panik. Tetapi sebenarnya Ibu sayangkan kenapa ya di saat-saat seperti itu bukannya sama senasib sepenanggungan malah seperti menyerang. Kalau diajak emang Ibu tidak menyalahkan masyarakat sedang panik. Ibu aneh aja kok di masyarakat dihimbau oleh pemimpinnya ngeledekin apa kita makan himbauan kan bukan untuk dimakan tetapi untuk dijalankan. Ketika ada himbauan artinya pejabatnya, pemerintahnya sudah punya trik atau cara sesuatu untuk menyelamatkan diri. Makanya sebenarnya bukan sial. Ibu justru berpikir kalau bukan Pak Koster gubernurnya saat itu, bagaimana Bali abiag-abiagan? Karena kalau pemimpinnya nggak tahu bagaimana caranya menyelamatkan masyarakatnya. Oh berarti menurut Bunda justru menurut Bunda di sini bagus, ya? Seorang pemimpin akan kelihatan tangguh ketika diuji coba. Ujiannya adalah COVID itu. Bayangkan, itu masih warga negara asing, masih banyak yang tinggal di sini. Kemudian ada dilema, buka nggak, tutup nggak, buka nggak, tutup nggak, betul. Ketika anak-anak kita puluhan ribu PMI yang pulang, itu penjaganya anak-anak Pemprov sampai jam 2, jam 3 pagi masih di bandara, gitu. Dan pada saat itu Bapak tidak hanya melakukan kegiatannya secara fisik, itu di sela-sela waktunya. Siang misalnya, nanti malam mulai rapat menghitung-hitung angka-angka kan bagaimana triknya. Tapi siangnya kemudian misalnya Sabtu, Minggu atau Purnama, Bapak keliling pura di seluruh Bali. Bahkan mungkin satu-satunya gubernur yang habis itu tempatnya nyembahyangin pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Besakih. Jadi gitu. Jadi pemimpin itu bekerja untuk masyarakatnya, berdoa untuk keselamatan masyarakatnya. Itu tetapi ya itu ujian selalu ada kan. Tidak semua orang senang. Dan di situ juga ujian sabar enggak kita. Nah, kan dibilang himbauan aja terbukti Bali selalu mendapat predikat terbaik penanganannya. Coba kalau gubernurnya tidak Pak Koster saat itu yang mungkin
tidak jeli, tidak cerdas melakukan strategi atau penanganan COVID, barangkali Bali akan abiag-abiagan. Mengerikan banget. Ibu kadang-kadang ke daerah lain, ke kabupaten lain, tetapi ketika ibu masih ada orang yang lewat lalu lalang di desa, tetapi begitu lihat Kuta itu seperti kota yang Ubud begitu kan, ya. Tapi mau apa dikatakan? Karena begini Bu, waktu itu psikologis masyarakat itu sedang kacau, ibarat wanita sedang menstruasi lah Bunda. Betul, iya. Bu Pak Koster waktu itu sebagai orang nomor 1 yang bertanggung jawab terhadap masyarakat Bali sebagai pemimpin nomor 1, otomatis serangannya pasti ke sana gitu Bunda. Jadi sebetulnya itu wajar lah masyarakat begitu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan gitu kan, sementara punya gubernur mengeluarkan himbauan gitu. Sih psikologis yang tangkap lah. Justru yang terus di luar himbauan apa dong? Pertama pasti himbauan. Mereka berharapnya mungkin, wah dikasih duit masing-masing kakak itu gitu mungkin Bunda. Ya kalau semua dikasih duit, di mana nyari duitnya? Iya, gitu. Betul. Padahal sudah ada refocusing kan, refocusing anggaran. Kayak Bunda di PKK itu ada refocusing. Jadi di bulan Maret sudah COVID, kita bulan Juni PKK Ibu udah turun dengan ratusan ton itu, ratusan ton beras untuk PKK. Itu semua kita kerja seperti itu. Nah, tapi kan yang pertama kita harus ada. Coba sekarang ini, justru kalau pemerintah memperhatikan, kalau masyarakat tahu pemerintah punya strategi atau tindakan-tindakan yang jitu untuk mengantisipasi itu COVID-nya, yang pertama dilakukan kan memang himbauan. Seperti orang tua, himbauan itu nasihat atau mengingatkan gitu. Sekarang nggak boleh keluar ya, itu kan. Jadi wah jadi pangnyejer dak sine ya bolehlah orang menggerutu begitu kan. Jadi ketika mereka dihimbau, mestinya kesadarannya, oh berarti pemimpin raga nak ngelah cara nih, jadi raga sing banget sisi. Coba yang menang yang gubernur nyak kengke nyak sing kumpul begitu, bemani ada 1000 bene tumbang kan begitu. Ya coba kalau ndak dihimbau, lagi salah. Kenapa nggak diberitahu oleh pemerintah? Begitu lagi. Padahal itu kan pemberitahuan, himbauan. Himbauan dan mungkin kebijakan itu mungkin Bunda. Kalau himbauan kan dianggapnya cuma sekedar memberitahu gitu. Bukan dalam keadaan darurat kan tidak mungkin kita itu kebijakan dalam misalnya kan sudah ada juga yang betul. Surat edaran sudah ada. Mestinya menurut Bunda nih saat itu ketika darurat arahan dari pemerintah lah yang kita boleh nanti marah ketika teknik atau tindakan yang dilakukan keliru, boleh masyarakat marah, tetapi dalam situasi genting gitu kan, hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah masyarakat yang harus dilakukan ini loh. Misalnya nih Irwin kayaknya akan kena gejala flu. Pasti istrinya ini dong yang hangat-hangat, ini dong. Masa terus dimarahin, kamu menghimbau aja gitu. Ini hampir flu gue nih gitu misalnya kan enggak. Tetapi sekarang coba setelah apa ya, berlalu lah COVID-nya, kemudian wisatawan datang lagi, begitu kan. Ibu lihat dari pelaku-pelaku pariwisata itu kangen deh. Ketika Ibu di bandara ya, mereka para guide itu ketemu sama Pak Koster, Pak Yan seperti itu. Jadi Ibu terharu juga. Coba kalau mungkin ketika Pak Koster dibilang, wah ini Koster Wayannya menghimbau aja gini, kalau kita ngambak kita diam. Oh, sing tadi menghimbau, ya sudah, saya diam aja. Tapi Pak Koster kan tidak begitu. Ya biar saja, yang begitu biar begitu. Tapi banyak juga masyarakat yang nurut. Akhirnya kan misalnya kalau nggak mau diituin, ya sudah lakukan. Akhirnya mereka merasakan sendiri, kena terus, gitu. Baru megap-megap begitu kan? Karena gitu. Begini juga Bunda, saya ingat dulu, imbauan tidak dibarengi dengan tauladan gitu. Karena saya ingat sekali dulu itu. Pak Koster dan PDI Pemprov Bali mengimbau, cuman PDI dalam ulang tahunnya malah berkerumun gitu waktu, sehingga masyarakat meledek, apa nih orang mau jangan berkerumun nih, malah pejabat berkerumun gitu. Ya artinya gini kan, masyarakat sudah cerdas. Ketika kita melakukan kegiatan itu prokesnya kan ketat. Ketika kita boleh bertemu, pasti mestinya masyarakat berpikir, oh mereka udah swab. Sama seperti Ibu juga.
UMKM ibu sekarat. Oke. Kalau ibu diam hanya tidak boleh berkerumun itu dalam artian ketika kita tidak tahu siapa yang kita ajak berkerumun, kita tidak pakai masker, kita tidak swab, itu kan itu. Jadi ketika ibu pameran banyak juga yang itu ngapain istrinya koster, tapi ibu melihat UMKM ibu terkapar, nggak bisa jualan, ibu ajak, ibu datangkan. Nah jadi ketika akan buka pameran, ibu PCR. Itu loh, ibu swab mereka. Nah, kalau ketahuan ada yang ini, ya selamatkan, karantina mereka. Jadi sebenarnya himbauan untuk tidak berkerumun bukan tidak boleh sama sekali, tapi protokol kesehatan laksanakan. Kan itu. Misalnya seperti upacara. Kan tidak dilarang melakukan upacara, hanya jangan banyak-banyak. Buktinya setelah mereka langgar, misalnya ada upacara kawinan, resepsi, akhirnya sekian puluh lalu yang ini bahkan ada yang meninggal, kan kita nyesel gitu. Jadi apa nih? Pemerintah tuh ndak ujuk-ujuk gitu. Seorang gubernur mengeluarkan aturan, ya ibu juga melakukan begitu. Kalau ibu diprotes, sudah saya prokes, sudah ada izin, itu seperti nikah. Itu jadi ibu jalan terus. Dan tahu nggak Erwin, ibu tidak ngomong, wah saya mengayomi UMKM tapi ketika 3 tahun COVID, yang dulunya UMKM itu penenun terutama yang tidak dapat jualan, di Art Center itu total omset mereka 3 tahun 58 miliar itu. Jadi kita pemimpin harus melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi jangan diartikan sempit, nggak boleh berkerumun ketika itu tidak ada protokol kesehatan yang ketat. Itu silahkan berkerumun tapi tidak boleh lebih. Jadi ketika semua orang sudah negatif aman gitu kan. Nah kalau begitu di Jaya Sabe nggak boleh dong ada pejabat yang rapatnya mereka di situ terus. Itu di Jaya Sabe ya. Di Jaya Sabe itu karena siang dan malam itu. Karena kalau malam di kantor kan tidak mungkin, dan lebih dekat di Jaya Sabe. Jadi ada pelayanan untuk konsumsi mereka. Nah di situ setiap tamu itu, nah itu ngapain diterima tamu di Jaya Sabe? Ya jangan samakan, karena mereka di situ dengan protokol kesehatan. Kalau juga masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat, silakan, kan begitu. Jadi jangan mengartikan karena waktu itu sempit. imbauannya bukan begitu Bunda. Memang dilarang berkumpul, berkumpul pun harus ada jaraknya, kemudian harus pakai masker gitu kan. Di sana kan bocor videonya kan, dar gitu, Ya, makanya kan oleh masyarakat gitu. Artinya begini, kadang-kadang kita jangan cepat mengambil kesimpulan. Pasti kalau orang cerdas pasti bicaranya, oh mereka kumpul di situ, berarti pasti mereka udah pada swab. Oh mereka nggak pakai masker, berarti mereka sudah negatif semuanya. Ketika kita berkumpul di tempat umum yang kita tidak tahu orang itu COVID apa enggak. Pernah itu ibu kedatangan tamu Kadin kalau nggak salah itu. Atau siapa ya di pameran IKM Bali Bangkit. Padahal sudah agak surut sedikit deltanya. Waktu delta kan kenceng banget tuh Erwin. Nah, ibu makanlah dengan teman, beliau dari Kadin juga. 4 harinya ibu dengar beliau berpulang. Ya kan akhirnya kita di tracing apa namanya gitu kan. Nah, ibu dicek, akhirnya ibu sempat meriang waktu itu. Itu zaman delta loh. Terus akhirnya itu ibu kena yang ketiga kalinya. Cuman ibu 3 kali kena. 3 kali veteran 3 kali ibu COVID nih itu. Nah jadi ibu ya kan harus nurut itu, harus dikarantina. Cuman ibu bilang boleh nggak karantinanya di rumah jabatan, tidak di dokter, tidak di rumah sakit, boleh. Tapi berangsur kan baik kita. Artinya apa? Ketika kita sakit, ketika ada wabah, tidak ada kata lain. Mungkin kedepannya kalau ada wabah lagi, kalau dihimbau oleh pejabat, oleh pemerintah, ya jangan ngeledek, turuti himbauan karena itu untuk keselamatan Kembali kita. Lagi benar. Himbauan harus diimbangi dengan tauladan ya sebenarnya. Bukan hanya Pak Koster dan pejabat-pejabat, banyak sekali yang menyuruh, cuman dirinya sendiri tidak mencontohkan yang bagus ke masyarakat. Karena jujur aja waktu itu Pak Koster sering sekali offside, bocor videonya, foto. Ada orang iseng yang nggak senang, pas Pak Koster nggak pakai masker, jepret, post media sosial. Pak Koster nyuruh pakai masker, dirinya sendiri nggak pakai masker gitu waktu berkumpul. Tapi gitu kan jangan dipukul rata seperti itu. Ya, pada saat apa? Istilahnya. Bapak itu pertama beliau yang
divaksin. Nah, ketika beliau buka pun sebentar, beliau itu kan sudah di swab. Ketika akan keluar rumah itu yang harus kita sadari itu. Jadi contoh itu kan sesuai, kecuali beliau lengah, enggak swab, enggak apa. Beliau yang paling taat dan beliau tidak pernah kena COVID. Itu loh. Pak Koster sama sekali enggak pernah. Ibu malah 3 kali kena. Aneh itu. Ibu bahkan kan tidur bareng. Oh gitu ya. Ya, jadi ibu enggak kena. Ibu kena, beliau enggak kena gitu. Jadi apa? Pada saat seperti itu pemimpin dibimbing oleh alam. Kalau pemimpin kita sakit, siapa yang mengarahkan masyarakat? Kan begitu. Jadi sehat beliau saat itu. Jadi jadi tauladannya itu bukan. Misalnya kan nggak boleh berkerumun, nggak boleh keluar rumah. Lah kalau ngumpat terus pemimpin kita, nah siapa yang jalankan ini kan gitu. Pemimpin memang harus terdepan dia menjaga masyarakatnya. Jangan lalu dibalik nih. Kita disuruhnya diam, Pak Koster di luar. Pak Koster di luar bekerja untuk masyarakatnya. Itu taruhannya nyawa, gitu loh. Bukan hal yang ini. Bukan berarti kita tidak ingin pakai masker. Nah, kadang-kadang Bapak tadinya gini, terus mau ngomong sedikit, mau buka, karena beliau sudah yakin ketika beliau keluar pasti swab. Itu dokter dari Rumah Sakit Bali Mandara itu siap. Di Jaya Sabo sendiri ada swab setiap saat. Itu standby di situ. Beliau keluar artinya beliau negatif. Gitu loh, tidak positif. Ya, jadi pakai masker kalau ngomong banyak misalnya sempat ini sebentar gitu terus pakai lagi atau tadinya makan misalnya kan. Nah, itu. Makanya jangan menjudge hanya karena video. Kadang-kadang ada yang sengaja ingin menggiring iya, gitu. Begitu. Yang kan nggak semua suka kan di internal PDI pun nggak semua mungkin suka sama beliau. Tapi gitu kan. Iya, masalahnya begini, kita udah punya pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Kok ada suka tidak suka, jadi nggak suka dengan pemimpin berarti nggak mau dipimpin dong gitu. Padahal hidup kita ini kan harus terpimpin, harus terarah kan begitu. Nah itu yang Bunda sedikit kok ya begitu ya gitu. Tapi kemudian Bunda pikir oh memang begitu caranya dia memperhatikan. Kalau Bunda melihat iklim netizen sekarang, iklimnya itu seperti pokoknya untuk pilgub sekarang ini Bunda, no koster gitu. Gimana tanggapan Bunda? Iya. Asal sing koster gitu. Saya sering melihat komen-komen gitu. Ketika ada survei gitu. Iya, artinya begini, apapun cara mereka berkomentar, yang pastinya gitu kita ambil hikmah positifnya saja. Iya kan? Kalau memang dia begitu, orang dia pakai jarinya sendiri. Betul. Iya kan? Apalagi kan Pak Koster juga punya lawan politik. Betul, ya nggak apa-apa gitu, masanya, persaingan. gitu. Tetapi ada begini, Nanda, hidup kita ini landasannya adalah etika dan estetika. Etika, estetika. Jadi segala sesuatu tuh bikin indah karena sesungguhnya hati kita ini, bahkan yang ngomong jelek pun kalau dia dijelekkan pasti marah karena dia ingin juga diindah-indahin gitu kan. Iya begitu. Nah, misalnya no koster ya silahkan saja. Mungkin juga dia asal ketik aja. Kan orang dia pakai HP-nya sendiri. Mungkin cuma bercanda. Iya, no koster cuman pas pemilih koster gitu kan. Begitu. Nah, nanti kan gini Nanda, itu kembali ke surat tantangan orang gitu kan. Yang penting objektif kita ini. Yang namanya untuk mencari pemimpin itu, kalau kita bohong-bohongan ya pemimpin yang nggak berkualitas kita dapat gitu. Pemimpin omon-omon gitu. Nanti dikira ngeledekin Bapak Prabowo enggak? Oh gitu. Iya, jadi kalaupun mereka begitu, yang silent majority Ibu yakin Bapak tidak hanya sekarang saja, bahkan dari dulu juga Bapak banyak hal yang beliau lakukan untuk investasi sosialnya Pak Koster ketika jadi DPR RI itu sudah mengakar di Banjar-Banjar itu ya. Iya, di desa-desa itu. Jadi ya silahkan saja. Yang penting ke depan itu kalau bersaing kan selalu kita diajarkan bersaing yang kompetisinya itu harus sehat gitu. Kalau sekarang Ibu kadang-kadang kalau orang ingin mengangkat dirinya, kenapa harus dengan menjelekkan orang lain? Iya kan? Kalau angkat diri, angkat ini loh saya sudah begini loh, itu aja. Tetapi kecenderungannya itu kan wah si itu. Lalu kenapa kalau kita bunuh karakter seseorang, apa karakter kita lebih baik image-nya? Kan enggak juga. Makanya Ibu selalu bilang begini,
lama-lama akan diperhatikan publik gitu loh. Bicaralah, maka aku akan tahu kapasitasmu. Dari omongan itu masyarakat yang cerdas akan menangkap, oh kapasitasnya orang ini seberapa ya. Itu lama-lama nggak akan diperhatikan itu. Jadi seperti juga peribahasa orang bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, ya gitu. Itu kan peribahasa. Jadi apapun orang bicara, ya kita tetap aja kita bekerja gitu kan. Itu jangan dibilang nanti ibu menganjingin orang, enggak. Gitu. Itu peribahasa. Peribahasa betul. Gitu. Ini juga ada isu Bunda. Tidak cocoknya Koster dengan Giri Praste karena Bunda Putri juga katanya. Itu mana lagi yang bilang itu? Pak Koster nggak cocok sama Pak Giri siapa? Kan di mata netizen itu ya, Koster dan Giri bagaikan air dan minyak, tidak bisa bersatu gitu katanya. Loh, Bunda. Tapi mungkin gimmick aja, ini masyarakat ini korban gimmick aja. Iya. Boleh Bunda gimmick bilang politik begitu aja atau memang sebetulnya mereka berdua itu baik-baik saja atau gimana? Baik-baik saja. Gitu. Orang mereka saja. Satu kandang, satu partai. Nah, tapi kan kita semua tahu satu partai belum tentu cocok, Bunda. Ya, gitu. Tapi kan kerjasama terus. Kerjasama terus. Iya. Okay. Ya biar aja, artinya begini. Ya orang menilai di luar itu jangan kita terpengaruh gitu. Kadang-kadang unsur pemecah belah sengaja membuat seperti itu. Oh, mungkin ada yang memang dibikin isu gitu ya. Iya, dibikinnya isu bahwa kita pecah kayak gitu kan, bahwa kita berantem. Gitu. Kalau urusan partai kita ke DPP pusat. Jadi kita tegak lurus. Berarti kalau Bu Mega nyuruh iya begitu. Siap gitu tugas kan ini tugas dari partai dan semua kader partai yang di dalam ADART disebut dengan petugas partai tegak lurus dong memenangkan rekomendasi kan gitu. Lu kan kayak apalagi urusannya apa sama Bunda. Siap Bunda, siap. Terus lagi terus gini. Oh, soalnya Pak Koster cemburu nanti Bunda ada dekat sama Pak Giri ya. Kan ada juga yang bilang, "Wah, semenjak sekarang nih Bu Koster kader-kader partai nggak boleh ketemu." Enggak, Ibu nggak pernah membatasi Bapak. Bapak tetap aja dengan kegiatannya itu. Hanya itu aja Ibu bilang, fokus, tulus, lurus. Nah, karena Ibu menjaga suami, ada yang merasa terganggu. Nah, barangkali ada yang merasa terganggu, tidak bisa mengganggu Pak Koster gitu. Ini jawabannya. Iya, mengganggu dalam artian banyak yang punya kepentingan. Betul. Mengganggu itu tidak berarti perempuan loh. Betul. Lelaki juga kan. Itu nanti bisa mengganggu. Justru Ibu tidak ingin ada orang luar yang bisa nembus lewat Pak Koster cawe-cawe di Pemprov. Itu. Iya. Kayak gitu kan. Perlu dijaga itu. Kalau Ganjar kalah di Bali ini gimana menurut Bunda? Ya apa-apa. Ya, karena kan Bali kandang banteng gitu. Enggak harus. Kalau kita misalnya sudah menyeluruhnya dulu waktu SBY juga begitu ya. Oh gitu ya pernah ya. Enggak, waktu SBY kan memang kita masih menang untuk Bali. Hanya Bali satu-satunya yang masih merah. Tapi sekarang mungkin tidak tahu, Ibu tidak berani menuduh juga. Tapi ada satu hal tertentu yang memang bagi kita beda sih di tahun 2024 ini apa rencana dari para petinggi kita di pusat, kita juga nggak tahu di bawah. Kalau kalah ya artinya kan merata semua kalah gitu kan. Ya, merata bahkan semua. Di Jateng pun kalah juga kan. Ya betul, makanya yang kandang banteng juga di Jateng. Ya nggak apa-apa, tapi yang menghibur ternyata kan begitu memilih presiden kita kalah, tapi begitu kembali ke partai pileknya kita punya ya gitu harapan betul, Ibu seperti itu, nggak apa-apa. Nah, dalam konteks kalau dengan banteng yang kalah Ganjar di Bali, apakah Bunda yakin misalnya kalau Pak Koster maju lagi akan tetap bisa gol gitu? Ya, jadi kalau kita namanya bertarung pasti keyakinan yakin dulu kita harus menang. Masalahnya tercapai atau tidak itu kita kembalikan kita. Jadi ada perjuangan, ada kita berserah. Berserahnya adalah ya Tuhan, ketika tugas ini datang, hamba akan berjuang semaksimalnya, tetapi untuk hasilnya hamba berserah kepadamu. Gitu, itu harus landasi. Makanya ketika ini
banyak yang aduh Ibu yang sudah berupaya tapi Ganjar kalah gitu kan. Ya kita mau apa lagi? Lalu kita Seluruh mau ngamuk? Indonesia Ya kebanyakan. jangan gitu. Ya, jadi seperti itu. Tetapi harapan Ibu kalau melihat figur, nah gitu kan, kalau melihat figur kinerja dan kerja Bapak Koster, kecerdasan beliau, kalau orang mau saja melihatnya, objektif melihatnya, melihatnya, ya harus betul. objektif. Banyak hal yang sudah beliau lakukan untuk Bali itu. Bahkan saya kan penasaran juga Bunda. Nggih. Saya tanyalah mantan gubernur Pak Mangku Pastike. Oh nggih. Pak Mangku, siapa sih menurut Pak Mangku yang cocok? Ada nggak figur selain Koster yang cocok? Nggak ada. Berarti Koster satu-satunya yang cocok. Ya, tetapi kan di dalam kontestasi begini yang namanya pertarungan mesti ada lawan yang berimbang. Betul. Nah, begitu. Betul. Jadi seperti dulu ketika Pak Koster diberikan rekomendasi oleh partai, dari partai lain ada Bapak Ide Bagus Raimantra. Jadi kemenangan kita itu berarti banget karena kita dapat lawan yang sepadan. Itu penting. Misalnya kalau beliau kan mungkin aja kan meskipun lolos di DPD kan mungkin aja maju lagi mungkin dengan wakil yang berbeda gitu. Kalau Pak Koster, Bunda sudah yakin atau sudah ada rekomendasi dari Bu Mega surat rekomendasi? Kalau rekomendasi kan belum. Oh belum ya? Belum. Tetapi kita partai tugasnya menyiapkan diri kita. Ketika ditugaskan oleh partai kita siap. Tapi itu di aja. media sosial begini Bunda, ada yang di PDI itu kemungkinan dua ini, antara Koster lagi yang dipilih atau Pak Giri Praste gitu. Ya kan media sosial tuh harus seru sayang. Betul. Kalau nggak seru nggak media Harus dibuat sosial seru namanya. ya. Iya harus biar seru. Bagus. politik itu biar seru. Misalnya gitu kalau kan. udah Koster nggak keren. Karena Pak Giri kan udah 2 periode, udah kemana lagi Giri ini? Oh dikait-kait, jangan-jangan nanti Giri nih Koster dipakai menteri gitu. Ya silakan. Itu kan namanya. Bunda lebih serak Pak Koster jadi menteri sekarang atau tetap 2 periode? Kalau dilihat kerja, kalau jadi gubernur itu langsung bertugas untuk masyarakatnya. Kalau menteri hanya bidang tertentu dan itu ke seluruh Indonesia. Bukan berarti kita tidak berani kerja begitu, tetapi kalau masyarakat dan pembangunan Bali masih membutuhkan itu. Tetapi kembali bukan berarti Bunda, Pak Koster harus gubernur, enggak. Itu terserah partai kita untuk memberikan rekomendasinya siapapun Kalau kadernya. misalnya Pak Koster yang tidak dapat rekomendasi, ya nggak apa-apa gitu. Bunda gimana? Ya biasa aja, emang gitu. nangis. Kan harus 2 periode PDI itu biasanya kan trennya kan. Iya makanya kenapa nggak ikuti trennya aja? Apakah Pak Koster akan loncat ke partai lain? Oh enggak. Katanya kalau Pak Giri tidak, Pak Giri yang loncat ke partai lain gitu. Isu yang beredar. Ya itu kan isunya. Isu. Supaya seru. Supaya seru ya. Iya, isu itu harus seru. Kalau nggak seru nggak isu namanya gitu kan. Jangan-jangan nanti ada gebrakan baru nanti tiba-tiba Bunda Putri gitu yang muncul itu. Nah itu dia, dari dulu kan Bunda dibegitukan. Iya. Oh iya. Tapi coba perhatikan. Nah kalau gitu kan itu menjadi contoh. Bunda ini berorganisasi. Tahun 84 itu kan mungkin orang tua Erwin belum lahir ya. Udah ya? Udah. Udah ya. Orang tua yang 61. Oh iya, jadi angkatan 60-an lah sama Ibu. Tahun 84 itu Bunda sudah menjadi pengurus di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Daerah Bali. Oh, GMNI. Jauh itu di atasnya Pak Alit Kelakan, Pak Karyasatnya itu. Nah, lalu usia berapa itu Bunda? Bunda usia berapa? Itu 84 kurangi 66 aja. 20-an ya? Iya. Enggak ya, 18. Oh, 18. Ya. Oke. Nah, terus ketika Bunda terus dikirim mewakili Provinsi Bali lomba pidato tingkat nasional, Bunda dapat juara 3 waktu itu tahun 87. Langsung kemudian tahun 88-nya Bunda dapat jadi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tahun 84. Itu angkatan Bunda saat itu, waktu itu yang sekretarisnya Pak Sugawi Kori. Itu berarti sebenarnya Bunda angkatan wayah nih gitu kan. Nah terus Bunda juga sempat di tahun 90-an jadi waktu Ngurah Pong Yudanegara itu Bunda itu pernah jadi wakil sekretaris Pemuda Pancasila.
Wush, pemuda Pancasila ngeri saya dengar itu. Kok ngeri? Pemuda Waktu itu Pancasila, Bang. orang yang paham sejarah kan ngerti lah pemuda Pancasila. Enggak, waktu zaman Bunda enggak. Oh, belum ya? Oh, enggak ya, enggak Iya, ya, enggak, Oke, udah oke. enggak. Oh, udah Biasa- enggak seserem yang Iya, tahun 65 ya. gitu. Oke. Nah, terus tahun 99 ketika PDI Perjuangan boom itu, terus Oke. Bunda ber-KTA. Jadi mungkin di antara KTA kader-kader apa? PDI Perjuangan. Oh, PDI. Iya, Bunda Oke. ber-KTA, Bunda kader. Pak Koster kan dulu Golkar, Bunda. Bukan, karena Pak Koster kan pegawai negeri. Oh. Iya, beliau pegawai negeri. Bunda juga karena Oh, ayah dulu juga. pegawai negeri di mana? Iya, Pak di Koster? Kementerian Di Pendidikan. kementerian. Beliau di Oh, Litbangnya. oke, oke, Makanya terus mundur. Ya kan dulu kan penggolkaran, semua Golkar. Betul, Dan pergaulan Bapak memang pergaulan Bunda juga teman-teman Bunda yang KNPI kan pada ke Golkar. Itu teman-teman Ya. Bunda begitu. Tetapi itu kan mereka beda pilihan saja. Berteman kita tetap kan gitu. Nah, terus waktu 99 itu Bunda dicalonkan dari Kota Denpasar untuk menjadi Dicalon? anggota Jadi? DPRD. Kota Denpasar. Denpasar. Iya, Oh. itu dari Ranting Padang Sambian Kaje. Tapi di situ ada tokoh Bapak Meja namanya. Beliau tidak ingin maju ke provinsi, inginnya di kota. Akhirnya Bunda ngalah. Di samping itu tahun 99 Bunda memutuskan ingin menikah, mau nikah sama Bapak. Pak Koster. Tuh. Oh. Terus Bunda bilang begini. Beli nanti kalau tiang lolos DPRD nggak jadi nikah aja ya gitu kan. Oh, gitu? Nah, Bapak kan tugasnya Woi. di Jakarta. Oh, iya, Bunda iya, kan iya, di iya, Bali iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, jadi nggak terlalu serius. Loh, kok bisa gagal nikah gimana? Akhirnya Pak Koster menghadap Pak Puspoyoga, Jung, itu Putri jangan dijadiin aja. Wih, kalau udah jadi tuh sampai sekarang bisa gini karir politik Bunda kan. Enggak, tetapi kan tidak boleh ya, gitu. Nah, jadi ketika nikah, yaitu Ibu. Jadi tugas Ibu adalah mendukung karir suami. Oh, Karena oke. Ibu itu seperti Ibu melihatnya seperti bermain jungkat-jungkit. Waktu itu Pak Koster sudah jadi pejabat gini? Belum, masih belum. dosen. Masih dosen. Kenapa Bunda mau waktu itu melepas jabatan, anggaplah jadi DPRD itu menikah? Karena Bukan melepas. Itu maksudnya memang kan belum terpilih ya? ya belum terpilih. Ibunda udah bilang kalau saya terpilih tidak jadi nikah. Udah Oke, begitu. oke, Karena umur oke. 33 pikiran udah ngapain lagi nikah ya, di rumah aja gitu kan. Nah, terus ketika Bapak mendengar itu, beliau ngobrol sama Jung Puspoyoga. Oh, Pak Puspoyoga. Waktu itu beliau yang ketua DPC-nya. Ya, Jung, ya, ya. nggak usah aja Putri dijadiin gitu kan. Ya di samping itu ya Bunda juga nggak semangat perlengkapannya, Bunda juga nggak terlalu urus gitu kan, persyaratan-persyaratannya itu. Karena ya udah gitu. Jadi ada yang bilang begini, Putri itu not to be but to get. Gitu. Nggak jadi anggota dewan tapi akhirnya suaminya jadi anggota dewan gitu. Nah, terus mestinya kalau orang mau melihat ketika Ibu jadi ketua PKK, ketua Dikranasda, Ibu kan passion Ibu di situ berkegiatan, betul, berorganisasi. betul. Jadi organisasi Ibu itu bergerak. Mungkin ada yang kaget juga melihat, nih istri pejabat yang satu ini ngapain, mau jadi apa dia? Akhirnya keluar mungkin rumor itu, mungkin ini Pak Koster ini udah menggadang-gadang setelah jadi gubernur nanti istrinya yang jadi gubernur. Ya enggak lah. Kalau memang Ibu mau, Tapi misalnya boleh ya gitu ya? Misalnya istrinya terus gitu bisa? Kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan dari Iya, dia tidak ada aturan. larangan. Oke. Yang penting itu dapat rekomendasi dari Rekomendasi. partai kan pasti itu. Kita jabatan Oke, kan dari partai. siap, Tapi siap. Ibu kan orangnya tidak berpikir begitu. Kan Erwin lihat, Ibu kan tenang aja mendukung suami gitu. Jadi Ibu nggak ikut cawe-cawe, misalnya Pak Koster sekarang ketua DPD, kemarin jadi gubernur. Banyak yang istri gubernur lalu jadi DPR RI. Ya. Itu kan. ya. Kalau Ibu enggak, itu Ibu kan diem. Itu DPRD pun enggak, tingkat 2 pun enggak. Karena bagi Ibu dalam rumah tangga itu kita bermain seperti main jungkat-jungkit itu loh. Kayak permainan anak-anak itu. Oke. Kalau Ibu ingin suami Ibu di titik zenit tertinggi, kan Ibu harus ke titik nadir. Oke. Iya kan? Kalau Bapak akan tinggi dia ketika Ibu nolkan diri Ibu, dalam artian Ibu hanya urus rumah tangga dan berdoa untuk suami. Nah, ketika coba kalau jungkat-jungkit itu kalau udah setengah,
ya pasti di tengah semua kan. Nggak akan dia maksimal suami kita. Jadi bagi ibu seperti itu. Cuman kadang-kadang wah ada kadang-kadang yang memuji juga kelewatan. Wah ibu cocok nih jadi menteri, ibu cocok jadi gini. Dalam hati adiragan nih kok nih nyocok-nyocokan gitu kan. Kalau ibu itu ya ini adanya ibu gitu loh. Jadi apa yang orang ceritakan di luar sana ya biarlah itu kan versi mereka. Ibu nggak ngelarang, asal gitu loh, asal jangan sampai menyakiti saja karena semua ada aturan hukum. Sebebas-bebasnya kita berbicara, jangan menyakiti, jangan memfitnah, kemudian jangan membunuh karakter seseorang. Karena apapun yang kita lakukan sekarang, karma pahala itu nggak akan jauh gitu loh. Janganlah kayak gitu. Tapi ibu berpikir biar aja, kalau orang senengnya ngomong itu kan pahala. Kalau dia bahagia ngomong begitu ya biar saja. Ibu tetap bekerja. Kalau ibu sibuk ngeladeni itu kan habis waktu ibu untuk Oke Bunda, terima kasih Bunda. Sama-sama, senang Semoga ketemu Nanda Erwin. sehat. Selamat Galungan Kuningan ya. Oke, selamat nyangre hari raya Galungan dan nyepi. Oh iya nyepi juga. Oke, siap. Geng. Oke Bunda, kita tutup. Matur sama Om Santi Om.